haruskah mengganti uang karantina sehingga membuat Anda ketakutan untuk berganti majikan? Juga tidak benar, ya. Dan juga bukan berarti karena keadaan seperti ini membuat Anda tumbang setelah Anda berapa hari sampai di Hong Kong belum mengenyam yang namanya gaji. Bayang no, kamu masih potongan gaji, ya kan? Terus kamu lo belum menerima gaji utuhmu, uang lelahmu sendiri kamu belum menerima, tiba-tiba kamu menyerah. Artinya apa? Kamu mati sebelum perang. Nah, kenapa sih saya bilang kepada teman-teman lebih menasehati jangan berpikir enaknya dulu, ya, pikir yang terburuk dulu. Jadi jangan pikir enaknya dulu, jangan pikir liburnya dulu, jangan hitung gajinya dulu. Tapi tanggung jawabnya dulu dan tujuan awal Anda ke Hong Kong untuk apa? Oke, nah kali ini saya mau membahas beberapa hal di mana pertanyaan dari teman-teman yang melalui komentar maupun melalui inbox maupun melalui WA. Di antaranya adalah 1. Mbak Kontreng, bolehkah saya bekerja 4 hari saja untuk memutus kontrak? Yang kedua, saya masih potongan gaji atau nanti setelah saya potongan gaji, bolehkah saya memutus kontrak? Yang ketiga, apakah setelah kedatangan dari Indonesia, jika memutus kontrak harus mengganti biaya karantina? 1. Mbak Kontreng, bolehkah saya bekerja 4 hari saja untuk memutus kontrak? Yang kedua, saya masih potongan gaji atau nanti setelah saya potongan gaji, bolehkah saya memutus kontrak? Yang ketiga, apakah setelah kedatangan dari Indonesia, jika memutus kontrak harus mengganti biaya karantina? Nah, di sini akan saya jawab satu persatu. Masalah pemutusan kontrak, ini masalah pemutusan kontrak. Majikan maupun pekerja mempunyai hak masing-masing, ya kan? Dan ini di luar pihak ketiga, yaitu agensi. Jika Anda baru bekerja 4 hari dan ingin memutus kontrak, silahkan ikuti tata caranya di kontrak kerja Anda nomor 10, 11, dan 12. Dan jika Anda setelah potongan habis memutus kontrak, juga silahkan ikuti caranya. Di video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, terus berlanjut, apakah harus mengganti biaya karantina? Jawaban saya adalah tidak. Karena biaya karantina itu adalah didesain atau diatur oleh negara Hong Kong bagi siapapun majikan tersebut di saat mempekerjakan pekerjanya. Karena apa? Sebelum kedatangan mereka juga harus karantina. Jika nanti ternyata sudah bekerja dan dia terdeteksi positif, jika dia pun juga harus karantina. Dan di masa karantina ini ada 2 pilihan, ya kan? Kalau masa kedatangan otomatis itu harus ada biaya khusus karena dia tidak ada meskipun melalui pemerintah tetap membutuhkan biaya atau yang dinamakan mandiri ya, bukan isolasi mandiri tapi karantina yang berbiaya ya. Jadi bukan karantina gratisan. Nah, kalau di Indonesia ya karantinanya gratis ya. Nah, karantina berbayar, di mana memang itu kewajiban majikan di saat mereka mempekerjakan pekerja atau PRTA, baik mendatangkan dari Indonesia maupun berada di Hong Kong, ya kan? Nah, kalau semisal ternyata teman-teman diancam untuk mengganti biaya, jangan mau. Anda bisa menelpon KJRI. Anda juga minta penjelasan dari staf agensi, dan saya harapkan di sini staf agensi pun juga bisa menjelaskan kepada majikan. Nah, tetapi yang lebih utama menurut saya adalah teman-teman sendiri. Di saat kalian menunggu proses di Indonesia, ya kan, sampai Hong Kong, kemudian kalian hanya 3 hari bekerja, dalam hitungan minggu, hitungan bulan, ya, setelah penantian lama kalian mau melepaskan begitu saja. Nah, artinya apa? Artinya sering kali saya bertanya, kembali lagi ke tujuan awal kalian sedang apa? Maunya apa? Ya kan? Nah,
Dan ada mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu di sana, mungkin majikan ya kan, mungkin pekerjaannya nggak enak dan lain sebagainya. Anda masih honeymoon stage, di mana ya hitungan hari, hitungan minggu, bulan itu masih honeymoon stage, di mana masih penyesuaian dari Indonesia dengan keluarga yang baru ya kan, orang baru di tempat yang baru ya kan, dari negara kita yang mungkin kita di sana tidak mendapati hal-hal seperti ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang baru ini harusnya bagaimana Mbak Kontring? Ini sih sekedar sugesti ya dari saya. Itu sugesti positifnya adalah pembelajaran, buat pondasi. Karena yang namanya bekerja itu nggak ada enaknya, dan tidak hanya Anda sendiri yang mengalami ini. Saya pun mengalami. Jadi semua dari kita di saat kita dari Indonesia ke Hong Kong itu kan nggak punya pilihan. Ya kan, pilihannya ya hanya untuk bekerja, dan kalian nggak bisa memilih majikan. Berbeda kalau kamu di Hong Kong, kamu sudah finish kontrak, kamu mau ganti majikan, kamu bisa milih. Nah, tapi kalau kamu di Indonesia, kamu berada di PT, yang paling banter di pikiran Anda adalah saya mendapatkan pekerjaan, saya dapat majikan, saya sampai Hong Kong. Setelah Anda sampai Hong Kong, baru berapa hari Anda tumbang, menyerah, hanya karena apa? Keadaan Anda belum bisa bersahabat dengan keadaan. Nah, di sini ya. Jadi di sini bukan masalah haruskah mengganti uang karantina sehingga membuat Anda ketakutan untuk berganti majikan, juga tidak benar ya. Dan juga bukan berarti karena keadaan seperti ini membuat Anda tumbang setelah Anda beberapa hari sampai di Hong Kong belum mengenyam yang namanya gaji. Bayang loh, kamu masih potongan gaji, ya kan? Terus kamu lo belum menerima gaji utuhmu, uang lelahmu sendiri kamu belum menerima, tiba-tiba kamu menyerah. Artinya apa? Kamu mati sebelum perang. Nah, kenapa sih saya bilang kepada teman-teman lebih menasehati jangan berpikir enaknya dulu, ya, pikir yang terburuk dulu. Jadi jangan pikir enaknya dulu, jangan pikir liburnya dulu, jangan hitung gajinya dulu. Tapi tanggung jawabnya dulu, dan tujuan awal Anda ke Hong Kong untuk apa. Nah, terus lagi ini dibahas lagi. Teman-teman masih lagi bertanya, kalau seandainya sekian hari saya mengundurkan diri bekerja, apakah tiket saya mendapatkan dari majikan? Pasti. Tiket itu kewajiban majikan apapun kondisi Anda, mundur ataupun Anda diputus kontrak. Jadi tidak ada Anda kalau diancam, kalau kamu mengundurkan diri kamu beli tiket sendiri, tidak ada. Jadi tiket tetap kewajiban majikan. Mau Anda bekerja 1 hari kemudian Anda diterminate sekalipun oleh majikan Anda, atau peyan jauh yawi leto hayu kuju mai fan ke piu pele. Nah, jadi kewajiban majikan untuk membelikan tiket Anda sampai ke negara Anda. Nah, perlu ya ini saya bahas lagi. Karena teman-teman masih berkutat di situ saja, dan kalau dibahas sampai kapanpun juga nggak akan ada habisnya, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini akan terus mengulang, karena mungkin tidak dari orang lama, dari orang baru. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, pemutusan kontrak itu adalah hak masing-masing, tetapi yang mau saya sarankan kepada teman-teman adalah fokus dengan prioritasnya dulu. Prioritasnya yang mana dulu, dan ini berlaku untuk semuanya, nggak hanya anak baru ya, nggak hanya anak baru. Nah, mungkin orang yang sudah lama di sini kayak mbaknya kemarin yang curhat, Mbak saya bingung, saya harus bagaimana. Nah, sementara saya mau pulang masih ketakutan ekonomi saya belum stabil, tapi anak saya membutuhkan saya, terus saya bagaimana? Nah, ini Anda harus memiliki deadline. Jadi keduanya ini kan butuh Mbak ya. Jadi deadline, anak Anda membutuhkan Anda di rumah, ya kan? Nah, sementara Anda menakutkan ekonomi Anda tidak bisa stabil. Ini pelan-pelan disampaikan ke anaknya, tapi bukan berarti Anda juga memanipulatif anaknya. Jadi disampaikan kepada anaknya dulu pelan-pelan. Anda harus memastikan finansialnya sudah steady dulu, baru Anda memang pulang. Tapi tetap Anda harus pulang demi anak Anda, gitu loh. Karena dua-duanya juga bisa dibilang prioritas. Tapi selagi Anda masih di sini, kalau memang kasih waktu berapa bulan, saya butuh lagi berapa bulan agar saya bisa
mempunyai optimistik untuk tinggal di rumah sambil menjaga anak saya, karena anak Anda ini juga perlu Anda seperti itu ya. Jadi jangan selalu menipu anak Anda, ibu nanti akan pulang, kalau enggak nanti ibu belikan, nanti kan kalau ibu di rumah ibu nggak bisa belikan ini belikan itu. Anak Anda ini bukan boneka yang bisa Anda jejali dengan hal-hal seperti ini. Kasihan mental mereka, mereka juga butuh Anda, kasih sayang Anda gitu loh. Kecuali kalau Anda di saat meninggalkan dia udah gede ya kan, udah gede, udah paham, karena dia merasa memang ibunya, dia harus bekerja untuk memenuhi selain kebutuhan juga pendidikan dia, mensupport dia. Nah, kalau anak Anda paham, dia tidak ada masalah Bu. Tapi kalau anak Anda tidak paham, dia masih labil, dia masih kecil, itu membutuhkan Anda di sana ya. Nah, itu kemarin yang curhat ya. Nah, sekali lagi, pemutusan kontrak sesuai dengan kontrak kerja kita itu hak masing-masing. Tetapi kalau Anda baru 1 hari, baru 3 hari, baru 1 minggu, baru 3 bulan, baru 6 bulan, harap dipikirkan kembali, karena utamakan prioritas Anda apa. Kalau Anda dari Indonesia sudah menunggu sampai berbulan-bulan ya kan, Anda ingin bekerja ke Hong Kong, setelah Anda mendapatkan pekerjaan, Anda tinggalkan ya kan. Coba Anda habis potongan gaji, Anda mau menerima gaji utuh Anda. Kalau sekedar capeknya fisik, capeknya mental, kita semua sudah pernah mengalami ya kan, kita semua sudah pernah mengalami. Tapi kembali lagi, kalau Anda menganggap itu sebagai benefit atau sebagai pondasi Anda untuk melangkah lebih baik, tidak ada yang susah. Ingat, semuanya itu perlu dibayar mahal, pengalaman itu perlu dibayar mahal. Jadi kalau teman-teman bertanya, kenapa sih Mbak Kontreng kok seolah tidak pernah takut untuk mengambil keputusan, apalagi menyatakan saya nggak nambah kontrak ke kamu Pak, saya nggak mau kerja sama kamu Pak. Itu bahkan bisa sampean ngomong langsung ke majikan, ya karena memang saya sudah memikirkan emergency door dan exit door gitu loh ya. Yang pertama, kenapa saya meminta teman-teman membekali ilmu pengetahuan, bahasa, skill, yaitu tadi itu untuk menumbuhkan kekonfidenan kalian gitu loh. Selain kalian harus tahu prioritas, tujuan utamanya apa, fokus dulu ke prioritasnya apa, selanjutnya silahkan membuat keputusan. Oke ya, sekali lagi, prioritas, fokus, selanjutnya membuat keputusan. Dan ingat, jangan cengeng. Nah, tetap stay tune di Kontreng Fans Club. Oke ya, sekali lagi, prioritas, fokus, selanjutnya membuat keputusan. Dan ingat, jangan cengeng. Nah, tetap stay tune di Kontreng Fans Club. Kaya